kena mental gitu, apa-apa kena mental, putus dikit kena mental, nanti self healingnya nanti jalan-jalan ke Bali. Bukan yang nggak mau cerita tapi emang kayak susah gitu loh. Jadi kalau kayak ada box itu di pikiranku tuh itu tuh ngacak-ngacaknya agak ribet. Jadi nggak langsung upload kalau aku mah, diem dulu, aku cari tahu ini tuh apa gitu, baru nanti aku. Jadi kalau sekedar jalan-jalan atau mungkin ke mall atau mungkin naik gunung, ya mungkin istilah refreshing makomnya itu lebih pas gitu loh. Healing itu di atasnya lagi. Halo Sobat Rama, jumpa lagi di podcast Rama. Seperti biasa, hari ini aku tidak sendiri, ditemani oleh Teh Anis. Halo. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Ada Mas Napol. Halo Mas Napol. Ih, senyumnya manis banget. Semanis apa? Semanis apa? Es buah. Ada Mas Adit. Halo Mas Adit. Halo. Sekarang jadi guest star yang awalnya jadi kameramen, sekarang beralih fungsi. Gantian. Dan ada si kecil. Siapa ini namanya kamu? Arka. Halo. Jadi Sobat Rama, topik kali ini kita akan membicarakan tentang self healing nih Mas Adit. Karena zaman sekarang ya, apalagi Gen Z gitu, kayaknya mudah banget, nggak tahu ya, terkena yang namanya kena mental gitu, apa-apa kena mental, putus dikit kena mental, nanti self healingnya nanti jalan-jalan ke Bali. Nah, menurut Teh Anis sendiri nih, sebenarnya Aku pertama nih. iya dong. Sebenarnya persepsi Teh Anis tentang self healing itu sendiri gimana? Self healing itu kayak penyembuhan untuk diri kita tentang luka-luka yang emosi-emosi yang muncul yang berubah-ubah gitu, yang kita nggak sadari gitu. Terus penyembuhannya itu lewat ya itu tadi kalau di Umarama tuh ada yang namanya mengurai ya. Di mengurai juga kita kan menyadari di mana fase-fase pas kecil itu sampai besar ada nggak kamu ngerasain sesuatu yang nggak kamu sukain atau sesuatu yang kamu sukain gitu. Nah, nanti ada titik di mana kamu sadar, oh ini emosi yang sekarang saya keluarkan, emosi ini tuh pernah ada di masa lalu gitu. Gitu sih. Jadi penyembuhan nggak identik dengan jalan-jalan tadi ya. Enggak. Justru tadi mengurai, mengenal diri sendiri gitu. Menyadari gitu dengan tadi cara mengurai ya. Oke, konsep yang sangat bagus. Aku beralih ke Mas Napol nih. Ada nggak Mas pengalaman Mas Napol sendiri gitu untuk mengatasi, misal Mas Napol tuh lagi ngerasa gundah terus apa gitu? biasanya sih aku bukan tipe yang suka gampang cerita. Bukan yang nggak mau cerita tapi emang kayak susah gitu loh. Jadi kalau kayak ada box itu di pikiranku tuh itu tuh ngacak-ngacaknya agak ribet. Jadi ketika orang sih cerita gampangnya, biasanya aku tuh agak lama gitu, dadet gitu. Jadi keluarnya cuma sedikit. Jadi aku lebih kayak nulis sih, lebih ke nulis. Jadi ketika muncul pergolakan atau emosi yang aku rasain dan itu terkait dengan kejadian masa lalu misalnya, terpicu karena kejadian di masa sekarang yang mungkin mirip gitu, aku urai sendiri dengan biasanya lewat nulis. Atau misalnya ya aku nggak punya kata-kata untuk mengungkapkan itu, aku biasanya karaokean kayak gitu. Aku karaokean juga. Seorang Mas Napol karaokean? Iya. Cuma Iya, kayaknya belum pernah denger deh Mas Napol karaokean. Coba dong Mas, dong. Ya udah nanti. Lagu. Gitu sih. Kalau aku. Jadi nggak mesti harus keluar rumah gitu ya, tapi melakukan kadang keluar rumah juga gitu. Tapi yang penting melakukan hal-hal yang kita senangi ya gitu. Yang kita senangi dan sekiranya itu bisa juga mengurai tadi yang kata Anis bilang, lewat tulisan itu salah satu yang efektif buat aku ya. Tulisan. Karena jadi lebih terstruktur gitu loh, apa sih sebabnya ini dari apa, terus
apa antisipasinya biar nggak terlalu kuat emosinya saat Iya, muncul iya. kayak gitu, gimana caranya gitu sih. Oke. Buat Mas Atin nih Mas, kan maaf nih, rentang usia kita kan jauh. Enggak, ini 17 tahun. Maksudnya kalau di zaman-zamannya Mas Adi tuh ada nggak sih istilah-istilah Jauh self banget. healing kayak gitu-gitu? Kan istilah-istilah self healing terusan apa mental health tuh kayaknya baru kedengeran sekarang gitu Mas. Iya, maksudnya kalau ya emang sih baru di masa kuliah akhir atau mungkin setelah lulus kuliah itu aku baru denger sih istilah healing Iya. itu ya, mulai populer. Iya. Tapi kalau istilahnya sendiri sih aku Iya. udah denger lama ya, kayak lagunya Michael Jackson itu Heal the World. Oh, Oh, heal iya. ya. Jadi kayak penyembuhan dunia itu udah lama istilah itu. Dan yang ku dengar dari Mae itu kan healing itu mengalami degradasi pengertian pada akhirnya hari ini ya. Iya, Ketika dimaknai sebatas sebagai jalan-jalan. Itu mah nggak usah healing, sebut aja refreshing misalkan ya. Kurang tepat gitu ya. Kurang istilahnya. tepat penggunaannya karena healing itu lebih deep daripada itu gitu ya. Jadi kalau sekedar jalan-jalan atau mungkin ke mall atau mungkin naik gunung, ya mungkin istilah refreshing makomnya itu lebih pas gitu loh. Oh, Healing iya. itu di atasnya lagi Iya gitu. sih. Iya, iya, Jadi ya yang seperti Mbak Anis sampaikan di awal soal mengurai. Jadi lebih dari sekedar jalan-jalan. Kadang-kadang orang refreshing jalan-jalan pulang ke rumah butek lagi. Iya betul. Capek betul. Capek. Betul. Tapi kalau healing itu karena konteksnya adalah penyembuhan, tujuannya adalah untuk mengobati, ya sebisa mungkin bagaimana rasa sakit itu tidak keluar lagi. Iya. Nah, yaitu dengan mengurai tadi, salah satu metodenya ya. Kan mungkin ada banyak juga. Cuma yang populer di Ummah Rama yang sedang Ummah Rama pelajari itu kan di bab itu yang paling dominan lah, di bab mengurai itu. Bagaimana kita bisa mengurai persoalan-persoalan yang membuat kita butek gitu tuh. Apa sih, entah itu putus cinta, entah itu rumah tangga, itu keluarga, atau mungkin apapun perkuliahan. Iya. Kadang-kadang kita nggak tahu apa sih yang bikin saya pusing tuh, faktornya apa sih, Nah, itu problemnya dia. di mana sih. Itu dia. Nah kalau sebatas diselesaikan dengan jalan-jalan, oke, di hari itu Iya. seneng, Seneng. pulang ke rumah pusing lagi, Pusing menghadapi lagi. persoalan yang harus gimana lagi, gitu tuh. Kayak gitu sih. Jadi, levelnya lebih daripada levelnya, sekedar iya. jalan-jalan kalau menurutku ya. Dia emang ada pergeseran makna tadi ya Mas. Iya, ya? dan istilah itu emang baru populer sih, aku Populer. merasanya setelah kuliah. Gitu, pas kuliah belum denger gitu. Belum dengar. Kalau menurut Teh Anis nih ya, sebagai Gen Z, Teh Anis tuh Gen Z bukan sih? Gen Z kan? Iya. Iya kan Gen Z ya Mas ya? Kalau Nggak tahu. Gen Z tuh 2000 19 Gen Z itu 97 ke atas. 97. Oh, iya, benar. Berarti kan masih Gen Z kan? Nah, gimana nih menanggapi fenomena yang katanya Gen Z itu dikit-dikit kena mental health gitu. Dikit-dikit lebay, dikit-dikit upload, dikit-dikit curhatnya di sosmed gitu. Kalau aku sendiri karena tergantung pergaulan juga sih menurut aku. Jadi lingkungan tuh ngaruh banget gitu. Karena pertemananku ya Ummah Rama ini. Jadi tuh nggak dikit-dikit upload, tapi diem dulu kalau aku mah. Jadi kalau misalkan ada emosi yang kayak aku nggak suka gitu, Iya. emosi yang berubah-ubah gitu, yang nggak langsung aku kayak aku nggak seneng gitu, emosi yang beda gitu, nggak langsung upload. Kalau aku mah diem dulu, aku cari tahu ini tuh apa gitu, baru nanti aku tahu ini titiknya di mana, terus intinya disadari aja sih. Tapi bisa kan ya Mas, kalau kita mengurai itu dengan cara apa ya? Mungkin ada orang yang kayak tadi bercerita gitu, Iya, dengan bercerita. nulis gitu. Mungkin salah satu apa ya, jadi problem di Gen Z ini tidak bisa memfilter mungkin ya. Bisa jadi karena Gen Z itu kan ditandai dengan apa ya, arus informasi yang Iya. ini ya begitu Banyak. cepat. Jadi Begitu cepat. ketika di usia anak-anak menjelang remaja itu udah disuguhi dengan informasi yang melimpah ruah Iya. gitu. Itu kan salah satu cirinya. Iya. Sehingga informasi yang melimpah ruah itu suka atau tidak pasti akan mempengaruhi Cara dia personal masing-masing gitu ya. Ketika yang populer kemarin adalah soal flexing apa namanya, punya harta segini dengan kerja ini, otomatis kan mental health-nya yang Iya. menonton itu bakal kena gitu. Betul. Karena setiap hari munculnya itu terus orang kipas-kipas pakai duit misalkan ya. Jadi konstruksi sosialnya dibentuk seperti itu.
kemudian arus informasi didukung sama arus informasi yang begitu hebat. Jadi ya mau nggak mau bisa dipahami kenapa Gen Z itu rentan. Kalau menurut gue ya. Itu beda sama mungkin eraku kenal media sosial itu di usia yang remaja ke dewasa. Mungkin relatif menuju matang gitu tuh. Istilahnya menuju usia matang. Jadi setidaknya tuh ada informasi itu nggak langsung ditelan mentah-mentah. Ada ini menurut saya nggak penting gitu tuh. Jadi mungkin yang membedakannya itu. Tapi yang menarik laginya tuh tadi karena makna healing ini udah bergeser, yang tadinya penyembuhan jadi hanya diartikan sebagai jalan-jalan yang untuk saat ini. Jadi banyak orang yang memaksakan diri tuh Mas, misal kayak pusing dikit, aku harus jalan kemana nih, pokoknya harus refresh otakku gitu, aku harus healing, Jadi banyak yang terjerat pinjol gitu-gitu. Gitu menurut Mas Napol gimana nih Mas fenomena kayak gitu? Iya, kayak menurutku ngeliat itu kayak apa ya, ada kecenderungan jadinya FOMO gitu juga nggak sih? Jadi betul. Kayak rame juga kan di medsos, jadi tempat-tempat yang hidden gem gitu buat tempat healing tadi gitu. Jadi kayak orang berbondong-bondong ke tempat ini bagus, terus ya terserah deh kondisi ekonomi lagi gimana gitu. Jadi kayak malah jadinya buang-buang uang kayak gitu kan, ngamburin uang dan hedon kayak gitu. Jadi agak kurang tepat juga sih maksudnya istilah healing itu. Terus malah padahal liburan aja nggak usah dengan berdalih healing gitu padahal. Jadi karena ada tren healing itu jalan-jalan, jadi makna healing yang sebenarnya tadi untuk penyembuhan itu jadinya terlupakan gitu ya Mas ya. Itu jadinya malah nggak tersentuh gitu. Jadi orang merasa telah healing dengan hanya jalan-jalan sekian jam itu tuh. Tapi ketika pulang ya balik lagi ke persoalannya yang belum selesai. Iya, padahal kan mungkin cara-cara healing yang lain bisa lebih ekonomis ya, maksudnya nggak perlu ngeluarin biaya, bisa jadi hanya sekedar kita kayak nyapu halaman atau grounding. Banyak cara. Rawat tanaman. Ya bisa jadi dengan jalan-jalan juga, tapi ya ketika sebatas dimaknai tadi ya jalan-jalan yang menjadi pudar maknanya. Sempit itu. Sempit jadinya. Jadi kalau healing yang harus diartikan sebagai penyembuhan dari trauma, dari hal-hal yang membuat kita ngerasa nggak enak gitu ya. Jadi hanya dimaknai sebatas ya udah yang penting keluar rumah gitu tuh. Dan kadang kalau ada orang curhat ya udah dia kamu healing gitu. Dan mereka tuh nggak ngerti healing itu apa. Jadi akhirnya salah juga gitu. Ya bahkan dalam konteks nirupa ya. Itu kan ada art terapi gitu. Jadi bagaimana menterapi seseorang itu melalui seni, melalui goresan, melalui ekspresi visual. Itu ada juga gitu metodenya. Jadi ketika rilis stres dengan melukis, rilis stres dengan membuat sebuah craft itu ada juga. Bahkan kalau Andrew ya yang di Amerika itu dia kan lewat olah tubuh gitu tuh. Yang mungkin orang lihatnya itu aneh ya, kayak orang gila ya. Tapi bagi pelakunya ya dia merasakan healing itu, relaksasi dan sebagainya, pelepasan. Bisa dengan yoga gitu ya. Banyak cara lah intinya tuh. Jadi kayak ngalirin energi yang dari tubuh itu lewat gerakan itu. Gerakan itu ada banyak cara sebetulnya. Jadi enggak keblebek lah ya tubuh. Iya, keblebek. Apa itu Mas keblebek? Terlalu penuh gitu loh tubuh kita sama energi. Iya, betul. Berarti energi dan emosi negatif itu sebenarnya harus dirilis, harus dikeluarkan yang tadi kata Teh Ani sendiri ya. Ya misalkan dalam hari ini healing itu identik dengan buang-buang duit gitu ya. Misalkan perlu biaya mahal. Bagaimana dengan healing ala sufi misalkan, yang dia menjauhi keduniaan misalkan untuk healing gitu tuh, karena ngerasa apa yang dia miliki selama ini, hal-hal yang sifatnya duniawi itu kok nggak membuatku nyaman ya, justru membuatku gelisah ya. Bahkan ada misalkan Imam Ghazali itu kan sampai uzlah, meninggalkan dia sebagai guru besar di sebuah universitas misalkan kayak gitu kan, meninggalkan itu semua justru memilih pada kesunyian. Itu banyak banget kalau kita mengupas ke sisi itu,
bingung sendiri tuh. Betul. Dihadapkan dengan konsep healing yang hari ini. Iya. Iya. Malah sebaliknya ya. Malah Jadi healing hari ini ditumpangi oleh kapitalisme, gitu. Udah takut ada tukang bakso Mas. Jangan ke situ-situ lah. Bisa takut jadi ya. gitu tuh. Iya, Bagaimana caranya biar kamu itu self reward itu ya konsumtif terus. Oh, Beli, iya, beli, iya, beli, iya, beli. iya, Gitu. iya. Beli tiket, beli Ya, tiket. apapun itu. Iya, iya. Tanis ada nggak pengalaman pribadi yang secara naluri gitu, maksudnya oh aku tuh lagi sumpek banget nih, terus cara ngerilisnya tuh dengan cara ini nih gitu tuh, dan mungkin ada sobat Rama yang bisa terinspirasi gitu. Ada sih beberapa nyoba dari yoga itu nyoba, tapi aku nggak dapet itunya tuh. Terus aku nyoba lagi jalan. Kalau jalan kaki itu efektif loh, jalan kaki. Nah, itu bisa. Nggak usah pergi jauh-jauh lah, jalan kaki 30 menit atau naik sepeda itu bisa menyerap energi positif, apalagi pagi-pagi kan. Jadi lebih sejuk gitu. Gitu sih kalau aku. Dia Paling nggak jalan ribet-ribet kaki. banget gitu ya, Iya, harus paling- keluar kota gitu, Paling jalan-jalan. Tapi bisa melakukan hal-hal sederhana itu tadi. Iya. Sudah cukup menurut Teh Anis ya. Cukup, tapi kita juga harus tanya dulu sama diri kita Oke. apa ya. Komunikasi sama diri sendiri juga sih. Iya. Kamu marah ini kenapa? Kamu kenapa jadi ada emosinya kan campur-campur, Iya. ada marah, ada sedih. Kenapa kamu cepat tersinggung kayak gitu tuh? Kamu kenapa sih bisa diomongin kayak gini aja tersinggung gitu? Iya. Jadi ada komunikasi sama diri sendiri juga itu perlu sih kata Perlu aku. ya. Jadi tadi aku menarik banget tadi, dengan cara berdialog dengan diri sendiri justru itu jadi obatnya gitu ya. Gak mesti pergi kemana-mana, dengan tahu pangkal masalahnya itu apa, itu bisa ngerilis semuanya. Wow. Kembali ke Mas Napol nih. Kalau apa ya Mas ya? Grounding. Tadi aku nyebut grounding kan ya. Nah, kalau grounding itu sendiri kan sebenarnya cara healing yang paling murah mungkin ya. Karena kita hanya cukup jalan-jalan atau melakukan suatu hal yang kita senangi gitu. Mungkin Mas Napol punya persepsi lain tentang grounding. Sebelumnya sih yang aku belajar di Umarama ya salah satunya itu grounding itu ya. Yang aku pahami itu grounding itu gimana kita bisa kembali ke momen saat ini gitu. Dengan mengaktifasi atau menyadari kita tuh lagi di mana, menjejakkan kaki kita lagi di mana gitu. Terus panca indera kita jadi lebih aware aja gitu. Oh, saya lagi ada di ruangan berwarna apa gitu. Grounding itu gitu. Jadi biar kita sadar lagi. Sadar lagi dengan keadaan saat ini. Jadi itu bisa berguna banget ketika kita kepantik atau ke-trigger itu bahasanya. Trigger sama hal-hal yang memicu emosi-emosi yang nggak nyaman kayak gitu kan. Kita bisa praktekin grounding dengan kayak gitu lebih. Ayo sadar nih, ini lagi di mana nih? Terus, kamu lagi ngerasain emosi apa nih? Gitu. Dia lagi duduk sama siapa gitu. Kayak gitu sih. Iya. Kadang-kadang juga tuh suka lupa ya Mas ya, misalkan ya hidup tuh hidup aja, mengalir aja gitu tanpa merasakan apa yang ada di dalam tubuh kita gitu, emosi apa yang sedang kita rasakan gitu. Iya. Kembali lagi nih kayak Mas tadi. Aku nih Mas masih suka gimana ya? Kadang suka nyelekit juga gitu kalau ada di misal komentar-komentar netizen gitu. Dibilang Gen Z mah lebay katanya. Dikit-dikit dibilang ini tuh kena penyakit mental lah gitu tuh. Padahal kan apa yang kita rasa itu sebenarnya valid juga kan Mas gitu tuh. Dan kadang dikata-katain kayak gitu malah justru mengebuat kita meragukan emosi yang ada dalam diri kita sendiri gitu. Oh, aku tuh salah ya merasakan kayak gini gitu loh. Mas. Menurut Mas Adit gimana? Ya itu, jadi ya kalau aku pribadi sih sebagai netizen yang budiman gitu. Mantap. Ya sejauh ini sih selalu menahan diri untuk berkomentar. Ya mantau, tapi menahan diri untuk berkomentar, untuk apalagi menjustifikasi. Karena kita nggak tahu seberapa persoalannya seperti apa gitu. Misalkan ada berita viral perselingkuhan misalkan, itu kan sering banget, pasti belasan ribu, puluhan ribu komentarnya. Betul. Menjustifikasi dan lain sebagainya. Nah, kalau aku pribadi memilih untuk menahan diri gitu ya. Tapi tak pelajari tuh. Bagaimana sih arus masyarakat itu
apa ya, menyikapi fenomena semacam ini aku tuh pelajari gitu. Jadi ya sebagai orang yang mengalami yang awal tadi cerita itu ya pasti pasti kecewa, pasti ngerasa kayak sotoy banget sih gitu ya. Betul. Jadi ya itu sih baiknya sebagai netizen jangan sotoy sih gitu. Jadi bersosial media tapi ya untuk sampai pada tahap justifikasi itu tuh ya sebisa mungkin menahan diri lah. Sesepele apapun terkesannya ya masalah orang lain gitu tuh. Udahlah, ngapain sih komentar-komentar itu tuh. Misalkan seperti itu. Mungkin kan dalam harapannya yang upload ataupun yang memberi rilisan di sosial media tuh pengen minta dukungan gitu loh. Pengen minta dukungan secara emosi, bisa dikomentari semangat ya atau gimana gitu. Tapi malah dapet hate comment gitu loh Mas. Kenapa sih netizen jahat-jahat banget, jangan jahat-jahat netizen. Tapi di lain sisi ketika persoalan itu memang dipublikasikan ya itu menjadi resiko si pengunggah. Ketika aku katakanlah nulis status tentang masalahku gitu ya. Ki wong kae beli bayar utang misalkan ya. Sama Mas Terus di komentar sama orang tapi bukan yang sabar ya, malah kontra. Ya ditagih lah, misalkan kayak gitu tuh ya. Oke, di satu sisi yang berkomentar itu menyebalkan ya. Tapi di lain sisi munculnya dia karena kita mengupload gitu tuh. Jadi ya bagian dari ada resikonya gitu. Jadi kalau nggak mau dikomentari hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita ya salah satu caranya tidak mengunggah. Tidak mengunggah. Ya itu resiko lah. Itu kita nggak bisa mengontrol massa kan. Gitu. Apalagi sosial media yang orang nggak kenal aja bisa komentar. Kayak gitu. Sebenarnya makna self healing itu sebenarnya luas banget ya. Nggak hanya dimaknai sebagai jalan-jalan ataupun hanya sebagai refreshing ya mungkin ya Mas itu ya mungkin. Kalau jalan-jalan itu maksudnya refreshing ya bukan healing. Kayak ini loh laptop kalau di refresh, kalau lemot itu kan di refresh kadang-kadang agak enakan ya. Tapi ketika itu harus upgrade RAM, upgrade prosesor misalkan, ya healingnya kan di bagian itu. Kalau ada kerusakan hardware ya harus disembuhkan dulu. Mau di refresh berkali-kali juga tetap lemot aja. Dan cara nyembuhinnya tuh bukan ya mungkin ada orang yang nyembuhin dengan cara jalan-jalan ya. Tapi emang untuk makna lebih dalamnya tuh ya tadi mengenal diri sendiri ya, mengenali emosi dalam diri. Mungkin bisa sih kalau pas jalan-jalannya itu sambil ada muhasabah atau meditatif gitu loh jalan-jalan. Jadi sambil mengurai juga di pikirannya. Bisa Betul. Oke, sahabat Rama, terima kasih sudah menonton YouTube ini. Jangan lupa subscribe dan komen. Jangan lupa dengerin di Spotify juga ya. Bye-bye.